Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah makalah dan PPT yang berjudul Fikih Siasah. Tetapi saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri Ahmad Zainal Abdi Sidki, dan sebentar lagi teman saya Ahmad Sururi Ramadana. Baik, dalam fikih siasah ini kami memiliki 6 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian fikih siasah, yang kedua adalah objek kajian fikih siasah, dan yang ketiga pengertian khilafah, yang keempat perbedaan khilafah dan khalifah, yang kelima syarat menjadi khalifah, dan yang keenam prinsip khilafah. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian fikih siasah. Seperti yang kita tahu, fikih siasah terdiri dari 2 tarkib idofi, yaitu dari fikih dan siasah. Dan di sini saya akan menjabarkan pengertian satu persatu terlebih dahulu, dan nanti apa itu pengertian dari fikih siasah itu sendiri. Fikih secara etimologi adalah pemahaman, sedangkan fikih secara terminologi atau istilah adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan atau praktis yang diperoleh dari dalil tafsili, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Dan kata selanjutnya itu tadi adalah siasah. Siasah sendiri berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologis, dalam kitab lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Karena kedua tarkib idofi tersebut telah saya jelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi fikih siasah sendiri. Dari kedua definisi tersebut dapat disebutkan bahwa fikih siasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal, urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pembahasan yang kedua adalah objek kajian fikih siasah. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa fikih siasah adalah ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah, yang dengan memiliki spesialisasi segala hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siasah mempunyai objek kajian. Para ulama memiliki berbagai pendapat dan memiliki perbedaan pendapat dalam hal objek kajian fikih siasah ini. Dari berbagai pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah, yakni bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum tasriyah oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri atau siasah dauliyah, siasah kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim, yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan yang mengatur etika berperang,
dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, dan tawuran. Maksud kami tawanan. Yang ketiga, politik keuangan dan moneter atau siasah maliyah. Bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Pembahasan yang ketiga adalah pengertian khilafah. Secara bahasa, kata khilafah berasal dari bahasa Arab. Khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan atau menjadi khilafah atau penguasa. Kata khalafa dapat diartikan kekuasaan atau pemerintahan. Sedangkan menurut istilah khilafah yaitu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang berkenaan dengan pemerintahan seluruhnya berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, maka khilafah adalah susunan pemerintahan yang diatur menurut syariah Islam. Oke, saya Ahmad Sururi Ramadana sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan khilafah dan khalifah. Kata khalifah itu mengandung arti pengganti, yaitu mengganti kedudukan yang ditinggalkan pendahulunya. Khalifah dalam arti khusus yaitu kepala negara atau setelah Rasulullah atau pengganti Rasulullah, namun tidak mengganti kedudukan Rasulullah sebagai nabi dan rasul Allah. Seperti contohnya para sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Maka perbedaannya di sini adalah jika khalifah adalah pemerintahan dan kepemimpinan, sedangkan khalifah adalah orangnya, yaitu pemimpin atau pemerintah. Khilafah berbentuk masdar, sedangkan khalifah berbentuk isim sifat. Pembahasan kelima yaitu syarat menjadi khalifah. Karena khalifah itu adalah kedudukan pemimpin yang umat Islam yang sangat tinggi, atau jamaah umat Islam tertentu dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam. Maka para ulama baik salaf maupun khalaf telah menyepakati bahwa seorang khilafah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Seperti 10 contoh ini yang akan saya bacakan, yaitu pertama, muslim, tidak sah jika ia kafir. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, dewasa, tidak sah jika anak-anak. Yang kelima, sampai ke derajat mujtahid, karena jika yang memimpin kita adalah orang bodoh atau berilmunya kurang, itu tidak sah sebagai kepemimpinan, yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm atau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar, bahwa telah ada ijma atau konsensus ulama tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat mujtahid tentang Islam atau pengertian yang lebih tentang agama Islam. Yang keenam adalah adil, tidak sah jika ia zalim atau fasik. Yang ketujuh, profesional, amanah dan kuat. Yang kedelapan adalah sehat penglihatan, pendengaran, dan lidahnya tidak lemah fisiknya. Yang kesembilan, pemberani. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus berani memutuskan dan berani bertindak. Makanya di sini disebutkan adalah pemberani. Dan yang ke-10 ini dari suku Quraisy. Mungkin
Mungkin yang disebut dari suku Quraisy sebelum adanya Nabi Muhammad di Mekah sana hanya ada kaum Quraisy, makanya di sini disebutkan suku Quraisy. Sebelum adanya Nabi Muhammad masuk, yang dimana ini dijelaskan dari Puak Fihir bin Malik dan bin Nadir bin Kinana dan bin Huzaiyah, para ulama sepakat syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu prinsip-prinsip khilafah. Yang pertama, prinsip musyawarah, yang dimana telah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, prinsip persamaan. Di sini saya mengambil dari referensi buku, yang namun di referensi buku tidak tertulis ini dari ayat mana dan surah apa, yang berbunyi seperti ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yaitu keempat, lanjut ke terakhir, prinsip toleransi. Toleransi di sini sangat penting dalam Islam, soalnya dengan toleransi akan lahir semangat persaudaraan sejati, di mana satu sama lain saling mencintai dan menguatkan dan saling tolong-menolong. Dengan semangat toleransi kepada semua pihak, keanekaragaman yang tidaklah menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan, tetapi sebaiknya dengan keanekaragaman tersebut satu sama lain itu diharapkan termotivasi dan berkompetisi positif dalam kebaikan. Itu saja yang bisa saya paparkan dalam PPT ini. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi kali ini, yaitu fikih siasah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.